Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini yang akan kita bahas hanya tentang materi pertidaksamaan irasional, yaitu pertidaksamaan yang berbentuk akar ya. Nah, jadi secara definisi adalah pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam tanda akar. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama, kuadratkan kedua ruas ya, baik ruas kanan dan ruas kiri, kedua ruas. Untuk langkah yang kedua, harus memenuhi syarat akar, yaitu bagian yang ada di bawah tanda akar, ya, yang ada di bawah tanda akar nanti harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang di bawah tanda akar nanti kita buat bernilai lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, yang langkah ketiga nanti akan kita gambar di garis bilangan. Oke, lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3x min 2 kurang dari 5 ya. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama dia kuadratkan kedua ruas. Nah, kita tulis dulu soalnya. Kedua ruas dikuadratkan, yaitu ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Nah, lalu menjadi apa? Ruas kiri kan bentuk akar. Bentuk akar yang dikuadratkan berakibat nilai akarnya tadi hilang. Berarti tinggal nilai yang ada di bawah tanda akar ya. Jadi seperti kita bisa coret akar dan kuadratnya. Berarti tinggal 3x minus 2. Nah, untuk yang di ruas kanan, 5 dikuadratkan adalah 25. Lanjut, minus 2 kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 2. Dan 25 ditambah 2 adalah 27. Maka X kurang dari berapa? 27 dibagi 3 yaitu 9. Sehingga X kurang dari 9. Nah, kita gambar dulu ya untuk langkah pertama ini. Nah, X kurang dari 9 artinya adalah X kurang dari P, di mana P di sini adalah 9. Maka nanti yang akan kita arsir itu dari P ke kiri ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau tandanya kurang dari suatu bilangan, yang kita arsir nanti adalah dari bilangan itu ke kiri, karena kurang dari. Jadi diarsirnya ke kiri ya. Nah, coba kita ingat lagi. Dan jika bentuk pertidaksamaannya adalah tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, yaitu bisa kurang dari saja atau lebih dari saja, nanti bulatannya adalah bulatan terbuka ya. Karena yang di sini adalah kurang dari saja, maka nanti bulatannya terbuka. Coba di garis bilangannya ini bulatannya terbuka ya, bolong ya, yaitu di sini adalah nilainya 9. Nah, karena tadi kurang dari, maka arsirannya ke kiri. Nah, coba dari 9 ke kiri, nanti kita arsir ya. Ini tandanya panahnya ke kiri ya, artinya yang diarsir dari 9 ke kiri. Nah, lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat akar, di mana di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang di bawah tanda akar di soalnya ini berapa? 3x min 2. Maka 3x min 2 dibuat lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, 3x lebih dari atau sama dengan 2 beda ruas ya. Dan X lebih dari atau sama dengan berapa? 2/3 ya. 3-nya menjadi penyebut pindah ruas. Lalu, seperti yang sebelumnya ya, kalau kurang dari arsirnya ke kiri, maka jika lebih dari P, yang diarsir dari P ke kanan ya. Jadi jika kurang dari arsirnya ke kiri, jika lebih dari P, maka dari P yang diarsir ke kanan. Nah, coba dipahami perbedaannya ya. Nah, begitu juga jika ada tanda sama dengan di bawahnya, nanti pada garis bilangannya bulatannya tertutup ya. Berbeda jika tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, bulatannya tadi terbuka. Kalau di syarat akar ini ada tanda sama dengan di bawahnya, yaitu lebih dari atau sama dengan. Maka di garis bilangannya bulatannya tertutup hitam ini ya, hitam bulat penuh ya. Di sini ada 2/3. Nah, karena ini lebih dari atau sama dengan, karena lebih dari yang diarsir dari P ke kanan. P-nya tadi berapa? 2/3. Maka dari 2/3
ke kanan. Nah, ini ke kanan ya, panahnya ke kanan ya, yang kita arsir nanti ya. Nah, lalu karena ada dua gambar garis bilangan, harus kita satukan dari garis bilangan pertama dan garis bilangan yang kedua. Nah, jika kita jadikan satu ini ya, posisinya besar kecil, angkanya harus sesuai. Yaitu di sini 2/3 adalah lebih kecil dari 9, maka 2/3 kita tulis di kirinya 9. Dari yang kecil dulu, semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Nah, 2/3 tadi bulatannya tertutup, 9 bulatannya terbuka, sesuai ya. Lalu gambar garis bilangannya. 9 ke kiri yang kuning ini ya. Lalu yang 2/3 dia ke kanan yang warna biru ini. Nah, irisannya yang mana? Dari garis warna kuning dan garis warna biru. Irisan adalah bagian yang memuat keduanya ya. Jadi memuat kuning dan juga memuat biru. Coba kalau bagian kiri dulu. Nah, yang di kirinya 2/3 dia hanya memuat apa? Hanya memuat kuning aja ya. Nah, sementara bagian kanan yang di kanannya 9 ini hanya memuat biru saja. Nah, berarti yang memuat keduanya warna kuning dan biru bagian mana? Yaitu bagian tengah. Nih, jika kita arsir bagian tengah ini, dia memuat keduanya. Artinya dia adalah daerah irisan dari kedua garis bilangan tadi. Nah, di sini dia memuat warna biru dan dia juga memuat warna kuning. Jadi, kemudian penyelesaiannya dari 2/3 hingga sebelum 9 ya. Kita tulis 2/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 9 ya. Ini pakai sama dengan, jangan lupa. Karena dia bulatan hitam penuh ya. Lanjut ke contoh yang kedua, tentukan dari penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar berikut. Nah, tadi langkah pertama kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Ini ada tanda kuadratnya di kiri dan di kanan ya. Nah, artinya dikuadratkan apa? Menghilangkan tanda akar. Jadi seperti kita coret tanda akar dan tanda kuadratnya, tinggal nilainya aja ya. Yang di ruas kanan juga sama ya, hilang akarnya karena sudah dikuadratkan. Nah, ini pindah ruas ya. 4X di ruas kanan pindah ke kiri, jadi minus 4X. 5 di ruas kanan pindah ke kiri, jadi minus 5. Lalu kita sederhanakan. X kuadrat tetap. 2X min 4X min 2X. Min 3, min 5, min 8. Ya, tandanya masih sama, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, lanjut kita faktorisasi. Masih ingat caranya ya? Silakan di-review kembali. Cari yang hasil kalinya yang di pinggir ini yaitu minus 8 dan cari yang hasil tambahnya yang di tengah yaitu koefisien dari X yaitu minus 2. Berapakah dua bilangan itu jika dikalikan minus 8 jika ditambahkan minus 2? Yaitu min 4 dan plus 2. Coba min 4 dikali positif 2 minus 8. Min 4 ditambah 2 minus 2. Jadi X min 4 dan X plus 2. Kita buat pembuat nolnya. Yang pertama, X min 4 jadikan sama dengan 0. Maka X sama dengan, dipindah ruas ya, jadi positif 4. Lalu yang kedua, X plus 2 dibuat sama dengan 0. Maka X sama dengan, nah 2-nya pindah ruas, jadi apa? Minus 2. Nah, 4 dan minus 2 kita buat di garis bilangan ya. Nih, duluan yang mana? Yang negatif ya, karena negatif lebih kecil. Jadi minus 2 dulu kita tulis, baru yang positif 4. Karena nilainya lebih besar, itu semakin ke kanan ya. Nah, ini tadi bulatannya tertutup hitamnya ya, bulatannya tertutup. Karena apa? Karena di tanda pertidaksamanya ini ada tanda sama dengan di bawahnya. Nah, ini tadi kan jika kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan bulatannya tertutup. Ini ada tanda sama dengan di bawahnya, maka bulatannya hitam tertutup. Nah, lanjut kita cek untuk X sama dengan 0-nya kan ada di tengah-tengah antara min 2 dan 4 ya. Nah, ngecek ini untuk menentukan daerah positif dan negatifnya yang mana, daerah tengah atau daerah kiri atau daerah kanan ya. X sama dengan 0 kan letaknya antara min 2 dan 4. Jadi kita ambil aja nilai yang paling mudah, angka bilangan yang paling mudah adalah 0. Kita ambil di sini, substitusinya kemana? Pasti ke bentuk yang terakhir ya. Ini yaitu X min 4 dikali X plus 2. X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 min 4 dikali 0 plus 2. 0 min 4 adalah minus 4. Tulis aja minus. 0 plus 2 adalah positif 2. Tulis aja plus ya, minus dikali positif apa? Negatif. Nah, maka daerah yang kita cek tadi adalah daerah
negatif. Masih ingat ya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa daerah itu selang-seling. Kalau di sini sudah negatif, pasti di sebelahnya yaitu di kanannya sini adalah positif. Kalau tengah sudah negatif, maka yang di kirinya di sebelahnya ini adalah positif, selang-seling, plus, min, plus gitu ya. Nah, yang diarsir mana? Daerah positif apa daerah negatif? Nah, kita lihat tanda pertidaksamaan di yang terakhir ini, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, jika kurang dari atau sama dengan, karena kurang dari yang diarsir daerah negatif, karena kurang. Kalau kurang itu nanti yang diarsir negatif, jika nanti lebih yang diarsir nanti yang daerah positif ya. Karena ini kurang ya, maka yang diarsir daerah negatif mana yang negatif ya? Yang tengah ini ya, yang ada tanda minus-minusnya ini kan artinya dia daerah negatif ya. Kita arsir. Nah, lanjut ke syarat akarnya. Nah, yang di bawah tanda akar mana aja? Di ruas kiri ada, di ruas kanan juga ada. Kita kerjakan satu-satu ya. Syaratnya yang di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita kerjakan yang di kiri dulu nih, yang pertama dulu ya. Yaitu x kuadrat plus 2x min 3 harus lebih dari atau sama dengan 0. Sesuai syaratnya ini ya. Nah, faktorisasi lagi hasil kalinya minus 3, hasil tambahnya plus 2, yaitu plus 3 dan min 1. Dicoba. Positif 3 dikali minus 1 adalah minus 3 ya. Betul. Positif 3 ditambah min 1 adalah positif 2 ya. 3 kurangi 1 berapa? 2 kan? Betul ya. Jadi x plus 3, x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Membuat nolnya yang pertama x plus 3 dibuat sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 3. Yang kedua x min 1 dibuat sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 1. Lalu kita gambar di garis bilangan ya. Nah, min 3 dulu baru 1. Karena yang lebih kecil adalah minus 3. Yang lebih besar adalah positif 1 ya. Nah, ini bulatannya juga hitam penuh. Kenapa tadi ini? Bulatan tertutup atau hitam penuh itu jika bentuk pertidaksamaannya ada tanda sama dengan di bawahnya. Ini ya, lebih dari atau sama dengan. Maka kita buat bulatan tertutup hitam penuh ya. Nah, lanjut cek daerah positif negatifnya ya. Di sini kita ambil bilangan yang paling mudah yaitu x sama dengan 0. 0 terletak antara minus 3 dan 1. Nah, kalau kita substitusi ke bentuk yang terakhir ya, yaitu x plus 3 kali x min 1. Oh, ini maaf, harusnya x plus 3 ya. Ini salah ketik ya. Ini harusnya x plus 3 dikali x min 1, yaitu 0 plus 3 dikali 0 min 1. 0 plus 3 berapa? Plus 3 positif. 0 min 1 berapa? Minus 1 negatif. Positif dikali negatif, negatif. Maka daerah yang kita cek tadi, daerah tengah ini, daerah negatif. Nah, selang-seling tadi ya, berarti sini positif, sini positif juga. Jadi selang-seling plus min plus. Nah, yang diarsir yang mana? Lihat bentuk pertidaksamaan yang terakhir, yaitu lebih dari atau sama dengan ya. Yang paling terakhir ya, seperti kita ngecek x sama dengan 0 tadi ya. Lebih dari, nah lebih ya, lebih berarti yang diarsir daerah yang positif ya. Positif mana daerahnya? Nah, yang di kiri ini kita arsir. Ada 2, yang kedua mana? Yang di kanan ini kita arsir juga ya. Jadi arsirnya ada 2, yang di kiri dan di kanan. Nah, tadi syarat akar yang pertama adalah yang dari ruas kiri ini. Lalu yang dari ruas kanan ini juga punya syarat akar, karena yang di bawah tanda akar harus kita buat lebih dari atau sama dengan 0. Apa yang di bawah tanda akar yang di ruas kanan? Yaitu 4x plus 5 lebih dari atau sama dengan 0, sesuai dengan syarat akarnya ini tadi ya. Lalu 4x lebih dari atau sama dengan minus 5 pindah ruas, maka x lebih dari atau sama dengan min 5 per 4. Nah, syaratnya tadi ya, jika x lebih dari P atau x lebih dari atau sama dengan P sama aja, hanya beda ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Nah, maka yang diarsir adalah dari P ke kanan, ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan yang diarsir dari P ke kanan ya. Maka jika kita buat di garis bilangan, min 5 per 4 bulatannya hitam penuh karena ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Karena lebih dari ini ya, lebih dari tandanya, maka yang diarsir dari P ke kanan, maka dari min 5 per 4 ke kanan. Nah, ini ke kanan ya, kita arsir nih, panahnya ke kanan. Kita arsir yang ada di kanannya min 5 per 4 gitu ya. Jadi dari contoh 2 ini kita punya 3 gambar garis bilangan ya. Ini yang pertama, ini yang hijau yang kedua, yang
kuning yang ketiga ya. Nah, jadi nanti kita buat lagi garis bilangannya tadi. Ini yang pink tadi dari yang pertama, lalu yang hijau yang kedua, lalu yang kuning yang ketiga ya. Nah, yang pertama kita gabungkan dulu ketiga gambar garis bilangan ini. Jadikan satu garis bilangan. Ini kan ada 3 ya. Kita sederhanakan jadi satu garis bilangan. Nah, jadi satu titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka juga di sini ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bilangan yang mengisinya, tulis dari yang paling kecil ya. Dari yang paling kiri itu yang paling kecil. Berapa yang paling kecil? Ada -2, ada -3, ada -1/4. Yang paling kecil adalah -3. Maka di sini kita tulis -3 dulu. Lanjut sebelahnya lebih besar sedikit, yaitu ada -2. Nah, lanjut ada -5/4. Nah, semakin ke kanan semakin besar. Maka sebelahnya ada 1 dan yang paling besar ada 4 ya. Lanjut kita pindahkan daerah arsirannya. Yang pink ini kan yang diarsir dari -2 sampai 4. Maka yang pink di sini kita tulis lagi dari -2 sampai 4 kita arsir pink dari -2 sampai 4 ya. Lalu yang hijau ada di kirinya -3. Nah, di kirinya -3 dan ada di kanannya 1. Nah, dari 1 ke kanan ini ya. Hijau ya, ini ketutup warna pink tadi ya. Ini hijau ini dari 1 ke kanan dan seterusnya kita arsir warna hijau. Lalu yang kuning dari -5/4 ke kanan. -5/4 mana? Sini ya, dari -5/4 ke kanan ini diarsir semua ya, semua daerah di kanannya -5/4 kita arsir. Nah, manakah daerah dari warna pink, hijau, dan kuning ini yang merupakan irisan? Nah, irisan itu adalah daerah yang memuat semua warna. Karena ada warna pink, ada warna hijau, ada warna kuning, maka daerahnya yang memuat warna ketiganya, yaitu daerah mana yang memuat warna kuning, pink, dan hijau. Nah, coba diperhatikan. Kita lingkari yang warna biru ini adalah daerah yang memuat ketiga warna. Di dalam kotak biru ini ada 3 warna. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna pink. Jadi daerah yang dikotai biru ini adalah daerah irisannya ya. Sementara daerah selain itu tidak memuat ketiganya. Misal ini deh, ini kita ambil ini ya. Di kirinya 1 ini ya. Dia hanya memuat 2 warna, hanya kuning dan pink. Dan di kanannya 4 ini hanya memuat 2 warna juga, hanya hijau dan kuning. Nah, hanya daerah yang dilingkari, yang dikotai biru ini yang memuat ketiga warna, yaitu kuning, hijau, dan pink. Daerah mana itu? Daerah dari 1 hingga 4 ya. Nah, jika kita gambar lagi irisan dari daerah yang diarsir dengan garis bilangan dan nilai-nilai yang sama di sini, kotak biru ini kita pindah ke bawah. Nah, kita pindah. Nah, jadi di sini ya masih sama ya, dari 1 sampai 4. Kita arsir. Nah, dari 1 sampai 4 ini adalah irisan dari ketiga garis bilangan tadi. Nulisnya gimana? 1 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 4. Nah, bulatannya hitam, maka ada tanda sama dengan di bawahnya ini ya. Nah, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan irasional bentuk akar. Terima kasih dan selamat belajar.